Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Baik. Untuk hari ini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama konsep motif ekonomi, yang kedua memahami ilmu ekonomi syariah. Yang pertama menjelaskan konsep motif ekonomi yang memiliki beberapa ruang lingkup. Di antaranya yang pertama definisi konsep motif ekonomi, yang kedua menjelaskan motif ekonomi produsen yang terdiri dari 5 motif. Apa itu motif ekonomi? Perhatikan ilustrasi berikut. Tono menjual sepeda miliknya untuk membayar biaya sekolah. Apakah tindakan Tono didasari oleh motif ekonomi? Jawabannya iya. Jadi, apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah motivasi yang mendorong adanya tindakan ekonomi. Ada berapa macam motif ekonomi? Ada 5 motif ekonomi. Yang pertama, motif memenuhi kebutuhan. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Yang ketiga, memperoleh kekuasaan. Yang keempat, memperoleh penghargaan. Yang kelima, motif sosial. Dari 5 motif tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, motif memenuhi kebutuhan. Suatu tindakan ekonomi seseorang yang didorong oleh hasrat ingin memenuhi suatu kebutuhan. Contohnya seperti Bu Ina bekerja untuk membayar biaya sekolah anaknya. Dua, motif memperoleh keuntungan. Suatu tindakan ekonomi seseorang yang didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan. Maksudnya, keuntungan dapat digunakan untuk menambah modal usaha sekaligus memperluas atau mengembangkan usahanya. Contohnya, Pak Muin menjual baju untuk memperoleh keuntungan. 3. Motif memperoleh kekuasaan. Suatu tindakan seseorang yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan kepuasan dari berbagai kegiatan usaha dalam perekonomian. Contohnya, Pak Tono membuka banyak perusahaan cabang untuk menguasai pasar. 4. Motif memperoleh penghargaan. Suatu tindakan seseorang yang didorong oleh keinginan untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Contohnya, Anita membeli rumah mewah agar dipuji teman-temannya. 5. Motif sosial. Suatu tindakan seseorang yang didorong oleh keinginan sosial, berbagi dan membantu orang lain. Contohnya, Bu Anita membangun sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu. Saya akan menjelaskan ekonomi syariah yang memiliki beberapa ruang lingkup. Di antaranya yang pertama, definisi ekonomi syariah. Yang kedua, prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang ketiga, ciri-ciri ekonomi syariah. Yang keempat, tujuan ekonomi syariah. Yang kelima, manfaat ekonomi syariah. Yang keenam, kerjasama dalam ekonomi syariah. Yang ketujuh, perbedaan ekonomi syariah dengan konvensional. Yang kedelapan, lembaga keuangan ekonomi syariah. Syariah merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bagaimana ekonomi syariah menurut para ahli? Menurut M.A. Amanah adalah ilmu ekonomi syariah, yaitu sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat dan diikuti oleh nilai-nilai Islam. Menurut M. Abdullah Arabi, ekonomi syariah adalah perkumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan dari landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Yang kedua, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ada 6 prinsip ekonomi syariah di antaranya. Yang pertama, tidak melakukan penimbunan. Yang kedua, tidak melakukan monopoli. Yang ketiga, menghindari jual dan beli yang diharamkan. Yang keempat, mementingkan orang banyak atau masyarakat. Yang kelima, melarang adanya riba dalam segala bentuk. Yang keenam, menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh suatu pihak. Ciri-ciri ekonomi syariah. Yang pertama, ekonomi Islam bagian dari sistem Islam yang menyeluruh. Kedua, kegiatan dalam ekonomi Islam bersifat pengabdian. Ketiga, ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
Ekonomi syariah juga mempunyai tujuan yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, atau disebut juga dengan falah, melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Yang kedua, menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme dan hedonisme. Yang ketiga, membumikan syariat Islam Muslim dari belenggu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis. Lalu, apa manfaat dari ekonomi syariah? Manfaat dari ekonomi syariah yaitu yang pertama, mengintegritas seorang muslim yang kafah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam. Yang ketiga, mengandung nilai ibadah. Yang keempat, mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam seperti Bank Megang Syariah, IB, Perbankan Syariah, dan Bank BRI Syariah. Yang kelima, mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam. Lalu, seperti apa bentuk kerjasama ekonomi Islam? Yang pertama, mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana modal usaha 100% dari pemilik modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola. Kedua, musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana modal usaha ditanggung oleh keduanya. Ketiga, al-muzara'ah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang berfokus pada pengolahan di bidang pertanian, yaitu antara pemilik lahan dan pengelola lahan. Keempat, al-muzara'ah adalah bentuk kerjasama yang lebih sederhana dari al-muzara'ah, di mana pekerja lahan hanya bertanggung jawab menyiram dan memelihara tanaman yang ditanam. Apa perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Pada ekonomi syariah mengutamakan masyarakat, sedangkan pada ekonomi konvensional mengutamakan individu. Ekonomi syariah dibikin berdasarkan nilai Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, sedangkan ekonomi konvensional dipimpin pada kekuatan pasar. Ekonomi syariah mengutamakan investasi yang bersifat halal, dan prinsip yang digunakan adalah bagi hasil, sewa, dan jasa. Sedangkan ekonomi konvensional, investasi yang bersifat halal atau haram, dan prinsip yang digunakan adalah sistem bunga. Bunga nasabah pada ekonomi syariah adalah kemitraan, sedangkan hubungan nasabah pada ekonomi konvensional adalah debitur dan kreditur. Ada banyak lembaga keuangan yang mengandung sistem ekonomi syariah. Di antaranya adalah yang pertama Bank Mega Syariah, yang kedua Bank BRI Syariah, yang ketiga Bank Mandiri Syariah, yang keempat BCA Syariah, yang kelima Pegadaian Syariah, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga keuangan lainnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau begitu berarti semuanya sudah paham ya apa yang tadi saya jelaskan. Sebelum kita mengakhiri sesi pertemuan kali ini, saya beri kesimpulan ya. Jadi motif ekonomi merupakan dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka untuk mencapai sebuah kemakmuran. Jadi jangan lupa dipelajari kembali materi yang tadi saya sampaikan agar lebih paham. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.